nunggu selesai. Yo, selesai met. Ini uyahnya sudah kayaknya saya yang tenang. Santai. Biasa saya ngemutu ya kayak gini. Tenang aja. Ndak ngefek juga dengan hujatan netizen mukimat jahanam laknatullah punin neraka, ini nggak pengaruh. Justru mereka tidak menghujatmu, sayang terhadapmu. Angkatlah kaki, gerakkan tanganmu, baca istighfar, pindah posisimu, ya, pindah posisi ya, disimboli dengan garam masuk ke mulut. Kalau rampak dimute. Ya, itu namanya Abdillah, bukan Kiai Rampa. Abdillah, anaknya Bule Siti. Ya Allah, ya Allah. Semoga Allah mengampuni kita mute. Saya tak rupane wis. Ya, yang disiap nih. Disiap nih. Sudahlah. Sangat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya. Lo dibalik nih orang kabeh wih, ndak kabeh. Kok main sakmu no karean? Tindok iki rambek, ya. Tindok iki. Wes, Dek. Wes. Ampun. Ya, saya pensiun jadi muhibin ngono sih. Saya pensiun jadi muhibin. Saya sampai mati, ya, sampai mati. Dengarkan baik-baik, sampai mati. Tidak mungkin menjadi mukimat laknat jahanam laknatullah. Sampai mati saya tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Jangan bawa mati ya, dulu. sampai mati kiamat saya tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tetap yang berkaitan dengan kewafatan dari Gus Auzi Bojonegoro, Gus Auzi Muhaimin. Kenapa dari kemarin saya membahas ini? Karena semata-mata karena untuk mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat Indonesia agar dalam mengambil keputusan untuk sumpah mubahalah ini tidak gegabah, karena kita tahu bahwa sumpah mubahalah itu adalah dampaknya luar biasa dan termasuk sumpah yang paling tinggi di dalam ajaran Islam. Ya, oleh karenanya sekali lagi dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara masih berkaitan dengan Gus Auzi Muhaimin Bojonegoro. Para sahabat semuanya, jauh-jauh hari Gus Auzi Muhaimin Bojonegoro ini sudah diingatkan oleh banyak orang. Salah satunya adalah diingatkan oleh Gus Dilla, seorang Kiai Rampak, putra dari keturunan Kiai Agung Mansur Tawansari Tulungagung, Jawa Timur. Akan tetapi ketika diingatkan oleh beliau, Gus Auzi Muhaimin, Gus Auzi Bojonegoro ini tambah menjadi jadi, tambah dongkrak, tambah keluar kesombongannya. Ya, dan bahkan ketika diingatkan oleh Gus Dilla untuk bertaubat, untuk istighfar, malah jawaban dari Gus Auzi Abdillah, Gus Auzi Muhaimin, Gus Auzi maksud saya ya, Gus Auzi Muhaimin Bojonegoro ini menjawab tidak ngefek juga hujat-hujatan netizen mukimat jahanam laknatullah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Dia malah mengeluarkan kata-kata yang bagi saya tidak pantas dikeluarkan
untuk ditujukan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena kita tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah salah satu ulama yang menemukan kesimpulan baru, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk umat, yakni memutuskan atau mengatakan bahwa nasabnya klan Ba'alwi, nasabnya para habaib ini terputus, dan tentunya didasari dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian ketika Gus Auzi menjawab begitu, Gus Dilla ya menjawab dan memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada Gus Auzi bahwa netizen itu sebenarnya tidak menghujat Gus Auzi, justru netizen ini sangat sayang dengan Gus Auzi, ya, sangat perhatian dengan Gus Auzi. Bahkan ya Gus Dilla ini menasehati terhadap Gus Auzi Muhaimin Bojonegoro untuk tidak lagi menjadi mukipin klan Ba'alwi, akan tetapi apa jawabannya? Ini kelihatan kecongkaan dia. Gus Auzi menjawab, saya sampai mati tidak mungkin jadi mukimat jahanam laknatullah, tidak percaya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Tapi dia tidak menyebut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi cukup nama saja, ya, jambar, nggak punya adab bagi saya. Kemudian Gus Dilla menjawab, jangan bawa mati nanti diamini malaikat. Dan sekarang bagaimana keadaannya? Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya jadi teringat dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran bahwa dikatakan sa'asrifu an ayatiyal ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dhalika bi'annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang kurang lebih artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar, dan tanda-tanda kekuasaanku, jika mereka melihat semua tanda-tanda itu, mereka tetap tidak mau beriman padanya. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak mau menempuhnya. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Jadi jelas dalam ayat Al-Quran ini bagaimana Allah ini akan menutupi hidayahnya dari orang-orang yang sombong, yang congkak untuk tidak mau mencari kebenaran. Dan kita tahu bahwa basisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu jelas adalah hasil ijtihad, di mana kalau hasil ijtihad itu pasti benar di sisi Allah, indallah, pasti benar. Saya katakan berkali-kali pasti benar. Kenapa pasti benar? Bahwa sesuatu yang dihasilkan ijtihad itu pasti benar di mata Allah, di sisi Allah. Karena kita tahu kata Nabi bahwa kalau seseorang ini ijtihad kemudian toh salah, itu dapat pahala 1, dan kalau benar dapat pahala 2. Artinya apa? Ijtihad tidak ada yang salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena beliaunya ini adalah penuh dengan keilmuan, tesisnya penuh dengan keilmuan, maka kalau tidak setuju, ini harus dikantar dengan keilmuan. Jangan malah mencaci,
mengkanter dengan mencaci, menghina, bahkan melaknat beliau. Nantinya lawannya adalah bukan Kiai Imaduddin Usman An-Bantani, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqatan 'indallahi wa 'indalladzina amanu kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, yang artinya kurang lebih yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jelas orang yang sombong tidak mau menerima kebenaran, ini hatinya akan terkunci, ya, terkunci sampai ajalnya ini akan memegang terhadap kesesatan, sampai matinya berpegang pada mengikuti pada sebuah kebatilan. Dan terakhir saya teringat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang kurang lebih artinya para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi saya menanggapi Gus Auzi Muhaimin, walaupun beliaunya ini sudah wafat, bukan karena semata-mata benci terhadap beliau, tidak, akan tetapi karena rasa kasihan saya terhadap beliau dan terhadap umat, karena saya tujuannya untuk mencerahkan kepada umat. Dan terakhir saya doakan mudah-mudahan Gus Auzi ini arwahnya diterima, rohnya diterima oleh Tuhan Sang Maha Kuasa, segala amal kebaikannya diterima oleh Tuhan Sang Maha Kuasa, dan kesalahan dosa dia diampuni oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.